بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا بعده، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap jamaah Masjid Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga bila kita bersyukur kepada Allah, Allah berkenan menambahkan rizkinya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan kembali kajian kita Surah Al-Baqarah sampai pada ayat 84.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun." Kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan mengusir saudara-saudaramu dari kampungmu. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji darimu, ini orang-orang Bani Israel, karena kisah ini masih di periode kedua dakwah Rasulullah di Madinah. Allah mengambil janji darimu agar kamu tidak saling membunuh dan tidak saling mengusir dari kampung halaman masing-masing. Di sini Allah menjadikan orang lain seolah-olah sebagai diri sendiri, ya. Demikian pula darah orang lain itu tidak ubahnya seperti darah kita sendiri. Jadi jika mereka itu mempunyai hubungan keagamaan dan hubungan nasab, itu seperti kalau mengusir orang lain seperti mengusir diri sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa umat itu harus bersatu dan saling tolong-menolong, saling melindungi. Jika seorang itu tertimpa bencana, maka bencana itu seolah-olah menimpa seluruh umat. Itu kejadian orang-orang penduduk Madinah yang asli, dulu disebut Yasrib. Itu ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Sebelum Islam itu mereka saling berperang, ya, satu dengan yang lain. Lalu kedatangan imigrasi orang-orang Yahudi dari Yerusalem menuju Madinah dan menetap di sana. Orang Yahudi ada yang suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu satu dengan yang lain saling mencari golongannya masing-masing. Ada yang berpihak ke suku Aus, ada yang berpihak kepada suku Khazraj. Dari situlah orang Yahudi apabila terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj, maka Yahudi satu dengan yang lain turut saling membantu di dalam membunuh saudaranya sendiri, ya. Itu kisahnya. Itu di Madinah, ya. Bahkan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, mereka suku Aus dan Khazraj itu akhirnya masuk Islam. Tapi selalu didengung-dengungkan oleh orang Yahudi semenjak dahulu terjadi peperangan itu silih berganti, kadang menang suku Aus, kadang menang suku Khazraj, ya. Dan di Madinah itu kompleks. Ada orang Yahudi, ada orang masih menyembah berhala, ada orang-orang Nasrani, ya, di dalam kota Madinah yang saat itu belum aman. Jadi banyak saling membunuh, perang satu dengan yang lain. Makanya pada tahun 1 Hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat perjanjian namanya Piagam Madinah, ya. Itu tahun 1 Hijrah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, karena terjadi banyak konflik supaya bisa hidup bersama, berdampingan. Walaupun orang-orang Yahudi masih tetap beragama Yahudi, itu asal terjadi perdamaian, terjadi gencatan senjata, itu bisa hidup berdampingan, dilindungi dengan
undang-undang namanya Piagam Madinah. Ya, tidak saling menyerang, tidak mengusir saudaranya dari kampung halamannya. Itu asalnya begitu. Jadi menjadi persatuan adalah Piagam Madinah. Andai kata orang-orang Yahudi itu kemudian tidak berkhianat di dalam perjalanan sejarah Rasulullah di Madinah, pastilah mungkin bisa menjadi gambaran sekarang itu ada hidup berdampingan dengan umat Islam. Ya, karena berkhianat ya, bahkan saling bunuh-membunuh, kemudian ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW sampai kemudian terusir dari Madinah. Hanya sebagian suku Yahudi yang masih taat dan tunduk dengan undang-undang Piagam Madinah itu yang disebut kafir zimmi atau musta'min yang dilindungi, mungkin masih bisa berdampingan sampai hari ini. Tapi karena berkhianat orang Yahudi diusir. Nah, ini dengan sesama Yahudi saja, orang-orang Yahudi ini saling membunuh. Jadi kata Allah diingatkan ya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan mengusir saudaramu dari kampung halamanmu, kemudian kalian itu
mengatakan saya itu setuju kalau PKI itu bangkit kembali dan disahkan. Saya setuju. Sampeyan setuju PKI? Enggak setuju aku aslinya. Cuma senang kalau misalnya PKI komunis itu disahkan dan kemudian itu banyak partainya, banyak pengikutnya, ada posko-poskonya. Ya jelas, bungsune jelas gitu kan. Kalau gini kan ustadz keluar masjid dibantai, dibunuh, gak ketok bungsune. Nek terang-terangan kan anak resmi ya. Oh, ikut dibae gitu loh. Bukan saya setuju PKI, enggak ya. Kan enggak jelas, enggak enak ini. Pengkhianat itu. Sekarang ada duduk di kekuasaan negara. Sudah sekalian rahmati Allah. Rasulullah kemudian itu ya, ini terhadap para pengkhianat, merusak perjanjian sampai terjadi pertumpahan darah, maka diperangi di waktu mereka itu merusak Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah selesai itu masuk kota Mekah dan berpidato. Pidato Rasulullah ini sangat menjadi contoh buat kita yang toleran terhadap musuh-musuhnya. Apa kata Nabi SAW? Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Orang mendengar itu pidato Rasulullah ya seperti pengumuman, kaget dan terperanjat. Jadi Rasulullah rupanya seolah-olah mengerti batinnya Abu Sufyan ini ya. Sampai Rasulullah mensejajarkan rumah Abu Sufyan dengan Masjidil Haram. Bukan main itu. Orang kan tersanjung akhirnya ya. Yang memang semula Abu Sufyan itu memang sudah kalah ya, sudah terpojok tapi masih dihormati dan dilindungi. Sehingga dia tidak segan-segan kemudian masuk Islam ya. Rasulullah memaksa bisa enggak? Bisa ya. Jadi atau dibalas ya, menjadi pendendam. Dulu yang pernah menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah, dibalas. Bisa enggak? Bisa. Tapi Rasulullah itu toleransi sangat besar ya, tasamuhnya sangat besar. Sampai mengatakan idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian itu bebas ya. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu dicontoh umat Islam juga di Indonesia. Tidak intoleran ya. Enggak ada. Makanya perkataan-perkataan seseorang itu yang merusak kerukunan antara umat beragama, seperti membanding-bandingkan Rasulullah dengan bapaknya sendiri. Seperti siapa itu? Busuk itu ya. Itu busuk singkatnya busuk. Itu mengatakan di abad modern ini abad 20 yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan siapa? Soekarno apa Nabi Muhammad? Kayak so dibanding blok kan itu. Bandingkan dengan Rasulullah, karena apa nih ya. Jadi itu kufurnya kepada Rasulullah ya. Itu intoleran. Umat Islam ini kan bersabar ya. Sabar sehingga banyak penista-penista agama inilah ya, kemudian karena sering disebut radikal, intoleran. Itu kalau kemudian umat Islam nggak sabar, terjadi pertumpahan darah. Umat Islam masih toleran ini di Indonesia ini ya. Makanya yang buat gara-gara itu siapa sebetulnya ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ya, surah Al-Baqarah ayat 135 itu disebut oleh Allah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu kata seorang ulama, ayat ini adalah ayat toleransi ya. Dari mananya kok ayat toleransi ya? Ayat ini semacam satire, seperti menyinggung
orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu kufur dan mengingkari dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sementara orang Nasrani kufur atau mengingkari satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kami umat Islam tidak seperti mereka. Kami toleran, kami beriman kepada semua nabi dan rasul, ya, termasuk rasul dari kalangan orang-orang Bani Israel, ya. Qulu amanna billah, semua diimani. Saat mereka itu kufur dengan satu nabi atau dua nabi, baik Yahudi atau Nasrani, Rasulullah itu beriman kepada semua para nabi dan rasul. Nah, itu namanya toleransi, bisa hidup berdampingan. Jadi ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya ketika menaklukkan Mekah itu, karena mereka merusak perjanjian, tidak tahu nanti seperti di Indonesia ini jadinya seperti apa, ya. Kok berkhianat sendiri. Ini sudah diatur oleh para ulama supaya bisa hidup berdampingan antar umat beragama di Indonesia, tidak saling bermusuhan. Tapi kita yang karena sering dituduh intoleran, radikalisme, maka kemudian kita itu menunduk-nunduk itu toleransi rukun antar umat beragama, kemudian menodai agama kita sendiri, ya, karena takut disebut sebagai orang intoleran, ya, nunduk pada umat non Islam, sehingga menggabungkan ajaran Islam dengan ajaran Islam, ya. Itu kayak orang nggak ada kerjaan. Akhirnya apa, ya itu, ya, yang hafal Quran terus membawa tumpeng ke dalam gereja, ya, bekerja sama sholawatan di sana, ya. Kiainya juga mengatakan bahwa itu orang Nasrani juga mengesahkan Allah, ya, sama berdoa dengan Allah, hanya itu bentuknya Allah itu adalah Isa Al-Masih itu. Nah, itu toleransi, merusak agamanya sendiri, ya. Karena digabungkan namanya Islam Nusantara, Islam Rahmatan lil Alamin. Enggak, itu justru merusak agama kita sendiri. Konsekuensi sebagai orang muslim itu wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan kamu mencampur adukkan yang hak Islam itu dengan yang batil, ajaran Tuhan Islam. Wa taktumul haqqo, kamu menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sementara kamu itu mengetahui. Makanya sekarang itu aneh-aneh, ya. Jadi, kalau mau sholat nih sudah dikomati, nyanyi Indonesia, apa maksudnya, ya. Takut disebut intoleran, ya. Takut disebut Wahabi ya. Sampai gitu. Sudah dikomati kok nyanyi Indonesia Raya. Itu memang baik, tapi bukan tempatnya di situ. Ya, sampai ke tanah suci loh, ke tanah hadis lah, ke tanah doa-doa Rasulullah loh. Kok mau coba Pancasila ini tempat sa'i itu loh, ya. Takut disebut intoleran, ya. Sampai membaca himne, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton minal iman. Loh, kok diwaca nang tempat sa'i itu loh. Masya Allah, ya. Ini rusak. Lah iya, ada lagi yang menancapkan bendera, kemudian ada bunga, ada keris, terus seperti keliling tawaf, sallallahu ala Pancasila, hoi pusing toleran, sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Nusantara. Apa maksudnya, ya? Pokoknya untuk menunjukkan toleran itu merusak agamanya sendiri, ya. Insyaallah. Ini dahulu, kalau kita hanya cerita dahulu saja, nggak ada kaitannya dengan fenomena sekarang. Kita nggak paham dengan musuh itu, nggak paham. Ya, akhirnya yang jadi musuh itu jadi separing bolo dewi akhirnya, ya. Masya Allah sekarang, ya. Ulaika alladzina istarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.
fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Dan kata Allah, oleh karena itu azab mereka tidak diringankan, dan mereka itu wala hum yunsarun, tidak memperoleh pertolongan. Ini sudah masuk Isya? Kalau belum, ya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Monggo kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ya kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Karena nanti kalau teruskan kajiannya agak panjang. Ada? Perbicaraan di Indonesia jangan dulu menjaga undangan sebelum tadi ucap coba ya kalau dulu lima jangan itu sakit. Apa yang mau tanya siapa ini? Yang mau tanya Mas Tono apa? Wajib Ibu ada nanya? Iya. Ya, kita tutup doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.